Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini perkembangan ya terus berjalan terkait masalah Pak Luhut. Ini saya bacakan dulu dari media online, kemudian kita diskusikan sedikit kawan. Dikutip dari media online Indo.tv News dengan judul Luhut CS dicap buronan negara dan pengkhianat demokrasi, banyak janji palsu dan kepentingan oligarki, begitu judulnya. Ratusan mahasiswa di Malang Raya dari berbagai organisasi kembali menggelar demonstrasi. Spanduk bertuliskan buronan negara pengkhianat demokrasi berisikan foto 5 pejabat nasional mewarnai aksi unjuk rasa pada Kamis 14 Maret 2022. Tampak foto dan nama Luhut Binsar Panjaitan dicap sebagai buronan negara. Kemudian juga nama Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia dicap sebagai pengkhianat demokrasi. Spanduk itu dipasang dan dibentangkan di pagar DPRD Kota Malang. Spanduk dengan panjang sekitar 10 meter dengan tinggi sekitar 4 meter itu disimbolkan sebagai gambaran kekesalan aksi massa atas carut-marut kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Mahasiswa di Malang pasang spanduk buronan negara dengan foto Luhut dan kawan-kawan. Massa aksi menilai 5 pejabat berdasi tersebut telah gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola negara. Hal itu terbukti dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya hingga kenaikan tarif PPN. Padahal negara Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan tak dimiliki oleh negara lain. Namun, aksi massa menyayangkan kegagalan pemerintah yang tak bisa menstabilkan harga kebutuhan yang memihak rakyat kecil. Salah satu orator mahasiswa menyatakan para pemerintah tidak pernah menepati janji. Sudah cukup banyak kebijakan yang mencekik masyarakat dalam persoalan ekonomi. Banyak janji palsu dan kepentingan oligarki, pekik salah satu orator. Pemasangan gambar pejabat bertuliskan pengkhianat demokrasi tersebut sangat tepat dan dinilai mewakili masyarakat di tengah keterpurukan. Sudah sulit mengatur negara, tetapi masih ingin berkuasa, ucapnya. Mereka semua pemain di negeri ini. Rakyat yang menanggung bebannya. Apa kurangnya negara kita dengan sumber daya alamnya? Namun ratusan ibu-ibu menangis karena ketidakadilan ini, teriak salah satu orator massa aksi. Mereka juga dinilai kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi di kalangan publik hingga membuat kegaduhan. Mulai wacana penundaan pemilu 2024 hingga tarik ulur kebijakan harga minyak goreng. Mereka yang berstatement terkait dengan permainan-permainan itu, kami hadir untuk memperlihatkan bahwa wacana-wacana seperti itu jangan sampai dipermainkan, ucap Mulyadin, salah satu korlap massa aksi. Jangan sampai bermain-main soal wacana yang berkaitan dengan publik, tandasnya. Sumber berita atau artikel asli, kumparan. Nah, inilah kawannya. Jadi saya sudah bacakan tadi, masih ada ternyata aksi. Baik, sedikit kita diskusikan ini. Nah, ini memang kalau kita lihat, ya kelima orang inilah yang membuat gaduh perpolitikan di Indonesia. Dimulai dari Pak Luhut sama Pak Lahadalia. Kemudian 3 ketua umum partai Golkar. Mulai dari Pak Airlangga,
dari Ketua Umum Partai Golkar, kemudian ada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Ketua Umum PKB yaitu Caimin. Inilah sebenarnya yang membuat gaduh sehingga terjadilah aksi di mana-mana. Yang wacana-wacana di mana-mana, mulai dari aksi di jalanan sampai ke medsos, sampai sekarang belum selesai-selesai. Maka memang sudah ya, kalau menurut saya sudah selayaknya pejabat publik ini diberhentikan dari jabatan pemerintahan yang digaji oleh rakyat melalui negara. Kalau saya sepakat, dihentikan, menterinya di-reshuffle. Kalau yang partai politik ini bisa-bisa kehilangan banyak suara nanti nih. Kehilangan banyak suara pada pemilu 2024. Bisa-bisa ya kalau salah strategi seperti ini. Jadi sangat disayangkan. Nah, muncul lagi masalah big data. Sekarang masyarakat luas meminta bukti big data. Tapi tidak bisa ditunjukkan. Nah, big data ini kalau pejabat publik yang ngomong, akhirnya ada yang percaya. Nah, karena ada yang percaya, buatlah spanduk-spanduk, buatlah banner terkait jabatan presiden 3 periode. Akhirnya itu yang terjadi. Karena pejabat publik yang berbicara seperti itu. Nah, kalau ini tidak bisa dibuktikan berarti hoax, seperti bohong. Berarti ini pelanggaran undang-undang ITE. Karena sangat berbahaya kalau pejabat publik yang berbicara tanpa data yang akurat. Kalau rakyat biasa yang berbicara mungkin tidak terlalu banyak berefek. Tapi kalau pejabat publik, pemerintah, dalam hal ini penguasa yang berbicara, ini kan diliput banyak media, didengar banyak orang. Nah, kalau itu salah, tetapi masih ada yang percaya karena yang ngomong adalah pejabat, ini berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jadi ya sudah banyak yang meminta agar Pak Luhut CS itu diproses hukum, ya, di-reshuffle, dihentikan dari jabatannya tuh. Ini banyak seperti itu. Makanya kalau jadi pejabat itu jangan hanya bisa marah dan sebagainya kalau dikritik. Terima masukan-masukan dan jangan asal ngomong depan publik, berbahaya. Ya, jadi saja kawan, bagi saudaraku yang ingin menyampaikan juga kritikan melalui channel ini atau pesan, tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat hinaan, cacian, makian, merendahkan, meremehkan maupun kebencian kawannya. Ini saja yang saya sampaikan di hadapan sahabatku, dan tetap semangat. Merdeka, NKRI harga mati.